Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian, yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa semi-formal memiliki keunikan tersendiri karena berciri mengikuti kaidah dan aturan yang tetap, tetapi hanya tidak secara konsisten dilakukan pada saat tujuan tertentu. Dalam hal ini, sebagai contoh yaitu bahasa jurnalistik, di mana biasanya pembaca berita membacakan beritanya tidak selalu dengan kata-kata yang baku, melainkan kadang di tengah-tengah kata-kata baku yang mereka ucapkan terselip kata-kata yang biasa kita gunakan untuk berbicara kepada seseorang. Dalam hal ini, berbicara santai kepada lawan bicara kita dalam membahas topik yang tidak resmi. Berikut ini contoh penggunaan bahasa semi-formal. Selamat sore Kak Reda Pulpi, saya Catulan dari mahasiswi dari AMIK Jakarta Teknologi Cipta. Apakah kita bisa berbincang sebentar Kak Pulpi? Halo Catur, boleh dong. Kalau boleh tahu, sejak kapan Kak Pulpi menjadi presenter Kompas TV? Udah sejak tahun sekitar 2017, awal 2017. Jadi awalnya saya itu ikut Berita Kampus. Nah, Berita Kampus ini dia program acara kerjasama antara Kompas TV Jawa Tengah sama Universitas Diponegoro. Nah, saya kan kuliah di Universitas Diponegoro nih. Itu selama jadi presenter Berita Kampus 1 tahun, terus setelah itu ditawarin untuk jadi presenter dan reporter di Kompas TV, di Divisi News. Nah, akhirnya sampai sekarang. Jadi di Divisi News saya sudah dari 2018 awal sampai saat ini. Dan bahkan kan Kak Pulpi sering ada acara di luar selain di Kompas TV ya Kak? Nah, apa sih yang membuat Kak Pulpi terjun ke dunia broadcasting ini? Sedangkan Kak Pulpi kan masih menjadi mahasiswi Universitas Diponegoro. Nah, ini dia. Kalau untuk dunia broadcasting ini memang sebenarnya cita-cita saya dari kecil. Jadi waktu itu sekitar tahun 2004 awalnya, waktu ada tsunami Aceh. Nah, itu pertama kali saya melihat Najwa Shihab. Cuma karena waktu itu kan masih SD, jadi belum tahu ada konsep presenter di dalam studio, reporter di lapangan. Nah, waktu itu saya nonton Najwa Shihab dan saya bilang sama orang tua saya waktu itu, 10-15 tahun lagi atau sekitar 20 tahun lagi saya yang akan ada di sana. Dari situ muncul rasa ingin terjun ke dunia broadcasting untuk jadi presenter dan reporter. Kayaknya seru, kayaknya asik. Kemudian dan memang dikasih jalan juga. Waktu kelas 6 SD dulu sempat jadi presenter di salah satu televisi lokal untuk acara anak. Terus kemudian SMP masih ada keinginan, SMA masih ada keinginan. Nah, ketika kuliah kebetulan ada teman yang waktu itu ikut semacam UKM, unit kegiatan mahasiswa yang menaungi Berita Kampus. Nah, ditawarin, Pulpi mau nggak untuk ikut jadi presenter Berita Kampus casting dulu waktu itu? Ya tentu aja mau, dan ternyata memang ya diberi jalan di sini dan ternyata memang seru banget terjun di dunia broadcasting dan akhirnya sampai sekarang ketagihan. Pastikan banyak tugas serta kerjaan yang Anda geluti pada saat ini ya Kak. Bagaimana sih cara membagi waktu antara bekerja dengan belajar Kak? Pastikan itu tidak mudah ya Kak? Ya pastinya nggak mudah. Gimana cara membagi waktunya? Ya kita tentukan prioritas saja. Memang waktu itu sempat jadi kuliah saya masuk kuliah 2015, jadi bisa dibilang sebenarnya kuliahnya agak molor, nggak lulus-lulus. Cuma kembali lagi ke prioritas, karena memang setelah ditawarin untuk jadi presenter dan reporter di Kompas TV, saya prioritasnya pengen coba untuk karir dulu, karena menganggap oh mungkin memang jalan Tuhan pengen saya untuk buka karir dulu nih. Mungkin untuk kuliah ya bisa sedikit agak santai, jangan ditiru tapi. Nah, akhirnya saya lebih fokus ke karir dulu. Tapi gimana sekarang saya bagi waktu ya, karena sekarang lagi COVID juga, kuliah juga banyak online dan sekarang juga tinggal skripsi, jadi lebih gampang untuk bagi waktunya gitu. Terus prestasi-prestasi apa yang udah Kakak raih selama ini Kak? Prestasi, kalau waktu kuliah itu, nah ini yang mengawali saya untuk terjun ke dunia broadcasting juga. Saya pernah ikut lomba Putri Kartini, waktu itu masuk ke top 5, itu se-Universitas Diponegoro. Terus saya juga masuk 20 besar di Putri Batik Jawa Tengah. Terus saya juga Duta Bahasa Jawa Tengah, itu kalau di luar dunia broadcasting. Kalau untuk dunia broadcasting memang gak banyak lomba yang saya ikutin, lebih ke mengisi aja sih, mengisi acara seputar broadcasting, kemudian seputar jurnalistik, karena memang selain terjun ke dunia broadcasting, saya juga suka
untuk sharing sama teman-teman mungkin yang pengen gimana sih caranya masuk ke dunia jurnalistik seperti apa. Nah, itu paling banyak di situ sih. Ada gak sih Kak kesan dan pesan buat orang di luar sana yang sedang meraih cita-citanya Kak? Pesannya, fokus. Kalau punya cita-cita, kalian harus fokus pada satu tujuan itu dan harus ada effortnya. Jangan lupa dibarengi juga dengan doa. Kalau misalnya keluarga nggak setuju gimana? Nah, itu bagaimana kita menunjukkan effort, gimana kita menunjukkan bahwa kita memang pengen banget nih untuk meraih tujuan itu. Saya yakin pasti keluarga juga akan melihat usaha yang kita lakukan. Itu sih yang penting, jangan pernah menyerah dan jangan pernah putus asa. Terima kasih Kak atas waktunya.